menyampaikan tentang hal yang sangat krusial sekali, hal yang sangat penting, bahkan mungkin emergensi. Karena ini terkait dengan keabsahannya haji atau umroh. Ingat haji, ingat Mang Haji Channel. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Sahabat Mang Haji Channel yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya ingin menyampaikan, lihat nih ada misalkan kotoran di sini ya, kita yakin itu najis misalkan, ya usahakan bersihkan dulu, cari tisu kan, bersihkan dulu, bersihkan, buang sampah, oke, bersihkan. Dan ini memang tidak dibahas dalam kajian kitab-kitab klasik atau kutubut turos atau kitab-kitab salafiyah, kitab kuning lah mungkin ya. Jadi kaji karena memang kebijakan pemerintah Saudi ini mungkin ada kesini sekitar mungkin belasan tahun atau puluhan tahun, di mana jamaah yang datang ke Masjidil Haram tidak bisa menyimpan sendalnya di luar seperti halnya di Madinah atau di masjid-masjid di kita umumnya kan bisa menyimpan sendal di rak di luar, itu ini harus dibawa. Konsekuensinya ketika kita bawa sendal dan sendal ini membawa najis gitu, kita masukkan ke tas, baik tas gendong ya, sini atau belakang. Ketika dibawa najis berarti kita membawa najis, kita bernajis, artinya dalam bahasa fikihnya adalah hamilun najasa, membawa najis. Nah ketika kita bawa najis, kemudian kita tawaf, termasuk juga sholat, maka otomatis ya tawafnya tidak sah karena clear bahwa tawaf itu harus suci dari najis. Oke. Nah, lalu bagaimana akan dihukum sah kalau kita sementara bernajis gitu, membawa najis ya. Oke. Nah, termasuk sholatnya juga sama tidak sah. Maka caranya agar kita ya jangan sampai, maaf ya, dengan gagar sendal ini mungkin banyak orang yang ya mungkin tidak sadar ya, rugi puluhan juta bahkan ratusan juta ya, hajinya nggak sah gagar sendal ini, maka harus diantisipasi. Caranya dengan sebelum masuk masjid usahakan bersihkan dulu nih najisnya si sendal ini dengan cara misalkan disemprot misalkan ya, disemprot misalkan ya, atau dengan cara menggunakan misalkan tisu ya, tisu dielap sekali, buang sampah 2 kali, buang sampah 3 kali. Misalkan tisu itu kan jangan sampai kena orang, masih masukkan ke sampah ya. Intinya bagaimana sendal dibersihkan dulu lah. Ketika mau masuk masjid, ketika mau masuk, mau kita masukkan ke tas, pastikan ini sudah suci gitu. Bukan bersih ya, beda antara bersih dengan suci. Sucikan gitu kan. Baik dengan cara disemprot kan, setiap itu kan ada itu tuh, ada apa namanya? Ada alat penyemprot dikasih ya. Ini kan alat penyemprot nih. Bisa juga dengan disemprot misalkan ya. Anggap saja ini misalkan di sini nggak kelihatan ada kotorannya misalkan ya, berarti kita pakai cara membersihkan dengan cara hukmiyah ya. Jadi cukup semprotan saja begini, semprotkan misalkan ya di luar ya, maksudnya jangan di tempat orang di ke tempat, jangan sampai orang nanti kena ini ya, maksudnya di luar kena coklat yang berkena najis ya, maksudnya di luar kalau bisa di atas tempat sampah itu ya, semprot begini. Clear, udah suci, masukkan ke tas. Atau kalau misalkan kita baru semprot gitu. Oke, intinya bagaimana ini dalam masuk tas kita itu clear, sudah tidak bernajis, itu kan. Nah selebihnya mungkin bisa tanyalah ke ustadz bagaimana caranya atau ke pembimbing agar ini pastikan ini suci. Karena kalau ini nggak suci otomatis tawaf, sholat itu kan nggak sah. Karena kita disyaratkan itu dalam tawaf ataupun sholat harus tidak bernajis atau membawa najis. Oke, apalagi kalau sampai najis yang di kamar mandi itu nggak ada ampun itu. Itu kalau misalkan ada kena air kencing atau apa gitu, itu mungkin kita bahas kemudian ya. Jadi intinya pastikan bahwa ini sendal usahakan dalam keadaan tidak bernajis. Apalagi kita sebelum masuk Masjidil Haram itu kan berapa ratus ribu kali ya itu burung dara, burung merpati itu
dengan kotorannya berserakan gitu kan juga. Ya kan kita juga nggak tahu apakah kita nginjek apa enggak kan gitu. Nah, kira-kira gitu. Yang parah lagi itu kamar mandi. Kamar mandi itu jelas nggak ada ampun tuh. Kalau kamar mandi nggak ada ampun, artinya kotan bawa air kencing itu air kencing atau kotoran manusia itu jelas semua ulama kotan tidak ada bila khilafin, tidak ada khilaf itu najis. Tapi kalau kotoran burung ya kan masih ada ulama walaupun minoritas yang mengatakan tidak najis. Jadi apa sih kulu setiap hewan yang halal dimakan maka kotorannya tidak najis. Di antaranya Syekh Istiqori ya yang mengatakan bahwa kotoran binatang yang bisa dimakan di antaranya burung, misalkan burung dara itu tidak najis. Tapi yang parah itu kalau kotoran dari kamar mandi. Kira-kira itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.